Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar membuat VLAN dengan 3 switch di software Cisco Packet Tracer. Kita akan membuat VLAN 10, 20, dan 30 dengan menggunakan trunk. Jadi mari kita lihat topologinya dulu. Oke, bisa dilihat di sini ada 3 switch ya, dan 6 klien di kiri dan di kanan. Di sini ada switch pusat, di mana switch ini menghubungkan 2 switch lagi, dan switch ini menghubungkan 3 klien, dan masing-masing klien ini mempunyai VLAN sendiri, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Begitu juga di VLAN yang kanan, switch yang kanan. Switch ini menghubungkan VLAN 10, dan VLAN 20, dan VLAN 30. Di sini rencananya kita akan membuat seperti topologi yang ini. Oke, kita udah di Cisco Packet Tracer. Kita masukin dulu, setup dulu. Nah, kita masukin si switch-nya. Di sini kita gunain switch ini ya, 2950T. Nah, setelah itu kita masukin klien-kliennya, yaitu PC. Oke, setupnya udah jadi. Nah, setelah itu kita ingin membuat VLAN-nya di switch pusatnya. Kita klik 2 kali si switch pusatnya, lalu ke CLI, pencet enter. Nah, kita tulis enable untuk diaktifkan terlebih dahulu, terus ke VLAN database. Oke, kita ingin bikin 3 VLAN ya. VLAN pertama, VLAN 10 dengan nama 1, lalu VLAN 20 dengan nama 2, VLAN 30 dengan nama 3. Oke, terus exit, dan kita tulis write. Oke, udah jadi nih VLAN-nya. VLAN pertama, VLAN kedua, dan VLAN ketiga. Oke, setelah itu kita ingin biar si switch ini itu masuk ke dalam mode trunk. Nah, apa itu mode trunk? Mode trunk itu kayak biar si VLAN ini, kan VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, bisa nyambung ke satu kabel. Dan mode trunk itu bisa menghubungkan dari switch 1 ke switch 2, ke switch yang lainnya gitu. Jadi ini berbeda-beda VLAN nih. Nah, itu bisa disambungin ke satu kabel aja. Tuh, lihat sini. Oke, kita coba ya. Masih di sini di switch pusat. Kita masuk ke interface Gigabit Ethernet. Ini kalau si switchnya punya ini ya. Port Gigabit Ethernet. Harusnya punya. Interface Gigabit Ethernet 1. Oh, maaf, kita harus masuk ke config dulu. Configure terminal. Lalu masukin ke interface Gigabit Ethernet. Oke, kita udah masuk. Lalu kita ingin si port ini masuk ke dynamic desirable. Terus exit. Nah, kita ingin masukin juga untuk yang Gigabit Ethernet yang 2. Karena kita ingin nyolokin 2 ini ya, 2 switch. Oke.
Itu sama switch port mode dynamic desirable, lalu exit. Oke, udah jadi. Nah, setelah itu langkah berikutnya tentukan VLAN mana saja yang diizinkan untuk saling berkomunikasi. Nanti ya, jadi mau VLAN apa aja nih? Kan tadi udah bikin VLAN, nah mau VLAN yang mana aja yang diizinin gitu, yang allowed. Oke, kita coba ya. Kita masuk lagi ke interface gigabit Ethernet 1. Terus switch port, trunk, allowed, VLAN yang mana aja. Nah, kita mau masukin VLAN yang 10, terus 20 pakai koma ya dipisahinnya, 20 terus 30. Exit. Sekarang yang kedua sama prosesnya, sama juga ya, ini si VLAN-nya. Nah, terus exit. Nah, yang switch pusat kita udah konfigurasi semuanya. Kita pindah ke switch selanjutnya. Oke, kita coba switch yang ada di kiri. Kita buka, kita ke CLI, enter, kita enable dulu, lalu ke config terminal. Nah, kita ingin masuk ke gigabit Ethernet si switch ini. Kita masukin ke gigabit Ethernet 1 aja. Terus si switch di switch portnya kita izinin si keduanya ya. Ketiga VLAN-nya maksudnya. Terus exit. Nah, setelah itu kita ingin konfigurasi si port mana aja yang akan masuk ke VLAN-nya gitu. Jadi misalkan FA11 kita izinin, FA11 kita cuma bisa masukin VLAN 10 aja gitu. Oke, kita coba mulai aja ya. Kita masuk ke interface FA011, terus ke switch port mode access. Oke, ada error. Oh, maaf. Ini errornya di sini ya, C-nya 2 kali, access, terus switch port, access. Ini aksesnya mau VLAN apa? Kalau saya pengennya VLAN 10 ya. Nah, si FA, jadi si port FA11 itu bisanya, nah dianggapnya nanti masuk ke VLAN 10 gitu. Nah, kita exit. Kita ingin masuk ke interface FA18 untuk VLAN VLAN 20. Prosesnya sama ya kayak ini, kayak sebelumnya. Switch port mode access, VLAN 20, exit. Oke, terus selanjutnya FA6, switch port mode access,
for access VLAN 30 exit. Oke, kita udah konfigurasi yang si switch ini ya. Switch ininya kita udah selesai nih. Oke. Nah, selanjutnya yang switch berikutnya ini. Sama, ini prosesnya kayak ini, kayak yang di sini, cuma si gigabit Ethernetnya gigabit Ethernet yang kedua. Oke, kita enable, terus config t interface gigabit Ethernet 02. Nah, ini kan interface gigabit Ethernet 2. Nah, berikutnya ya, proses berikutnya sama kayak ini. Jadi ya, boleh dipercepat aja. Oke, udah selesai. Kita udah konfigurasi semua ini, semua switchnya. Oke, kita udah konfigurasi semua switchnya. Nah, kita coba tambahin address si PC-nya. PC pertama kita mau nambahin address 172.17.10.21. Subnet masknya dikasih. Nah, itu berikutnya titik 172.17.10.22. Oke, ini terus ya. Nah, ini tuh kayak ini nih, kayak yang tadi ya, si IP address-nya kalian bisa lihat di barisan kedua. Nah, itu IP address-nya itu kalian masukin masing-masing. Oke, semoga udah dikonfigurasi semuanya ya. Nah, kita ingin masangin semua kabelnya. Nah, kita ingin masang si copper dengan ini, copper straight through, kabel ini ya. Oke, kita coba pasang ke pas Ethernet. Nah, tadi yang dipasang tuh ini ya, FA11. FA11 itu VLAN 10. Jadi ini VLAN 10. Si komputer ini kita sambungin yang lain. Kalau ini VLAN 20 yaitu FA18. Ini FA6 karena VLAN 30 ya. Nah, kita udah konfigurasi si ininya, FA-nya. Oke, yang ini juga sama, FA11 VLAN 10 kan. Ini FA18. Ini FA6. Nah, oke. Setelah itu kita pengen sambungin si switchnya ke switch satu lagi. Nah, ini
kita pasangin ke gigabit Ethernet 1, terus ke gigabit Ethernet 1 ini yang di kiri. Ini juga ya, gigabit Ethernet 2 ke gigabit Ethernet 2 switch yang kanan. Itu karena kita udah masukin trunknya ya, trunk yang gigabit 1, gigabit 2. Kita tunggu connect dulu si ininya. Ini masih apa? Masih oranye-oranye. Oke, udah nyambung nih semua. Semuanya hijau. Kita coba sambungin dari komputer lain ke komputer lain. Misalkan si komputer ini ke komputer ini, karena filanya sama harusnya bisa ya, harusnya di successful. Oke, kita coba kirim paket. Nah ini successful, alhamdulillah kerja ya, karena filanya sama, jadi udah bekerja ini semua. Coba kita sambungin lagi, misalkan PC ini ke PC ini, gagal. Kenapa? Karena beda VLAN kan, ini VLAN 20, ini VLAN 10. Nah ini kalau ini bisa karena ini VLAN 10 dan ini juga VLAN 10 gitu. Coba kita kirim dari VLAN lain ke VLAN lain yang sama. Nah ini successful, VLAN 20 successful, dan 30 sama sukses, bekerja semua. Oke, alhamdulillah ya, alhamdulillah nggak ada ini apa error sama sekali. Ya, jadi begitulah cara membuat VLAN dengan menghubungkan 3 switch menggunakan Cisco Packet Tracer. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan Anda kalian semua. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak telat dengan info video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.